It's okay, take your time. It's fine, it's fine. Waktu itu aku inget banget di kelas 2 atau kelas 3 SMK ya, akhirnya aku kekumpul uang 900.000 untuk beli iPhone, BB. Oh, BlackBerry. Iya, karena sebelumnya kan aku itu masih ada ya, Say? Iya, sebelumnya aku pakai handphone LG. Jadi karena mau fokus jualan, mengembangin lagi, aku butuh BB. Jadi coba deal melalui perusahaan ini ya. A dan B ini ya. A dan B ini. Deal ke mereka dengan 3 KOL, yaitu yang tadi Rachel Fenya, Aukarin, dan Dwi Handa gitu. Okay. Awalnya sih kelihatannya enak ya, karena setiap aku request ini, request itu gampang. Ketemu sama ini, ketemu sama itu gampang juga. KOL sendiri gimana? Ini bukan kita menjelekkan, tapi kan mereka juga ternyata juga tertipu. Apakah mereka juga tertipu atau gimana? Terlihatnya ya seperti itu. Jadi mereka juga ketipu? Ya, betul. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini Christy kedatangan seorang bintang tamu yang merupakan seorang yang masih muda pastinya, dan beliau ini juga sudah bergelut di dunia bisnis lumayan lama. Tapi ternyata memang beberapa waktu belakangan ini namanya harus terseret dalam sebuah kasus. Bukan dia yang menjadi pelaku tentunya, tapi dia menjadi korban atas kasus dugaan penipuan sampai dengan 2,1 miliar rupiah. Dan bukan hanya dia, tapi juga ternyata beberapa nama besar seperti influencer Indonesia juga terseret dalam kasus tersebut. So please welcome on studio Dinda Amelia Tanjung. Amel, welcome to iTalk. Terima kasih. Aku bener ya bahwa memang kamu adalah seorang owner, pengusaha juga di bidang fashion ya kalau nggak salah ya. Fashion apa aja sih? Tas, sepatu, baju juga. Oh, semuanya? Semuanya, head to toe. Wow, oke. Nanti kita mau lihat ya seperti apa sih, karena Amel ini adalah seorang owner dari Mel Store. Nah, seperti apa mungkin perjalanan seorang Amel? Ini ada artikelnya berikut ini. Coba kita cek dulu ya, Mel ya. Baru nih Mel, 2021. Oh ini. Betul. Bangun usaha dari nol, pengusaha ini kini memiliki ratusan pengrajin sepatu. Wow, sepatu-sepatunya lucu-lucu banget dong. Berarti kayak, coba kita lihat ya Amel Handa pakai sepatu apa? Ih, gemes. Kayak sendal-sendal cutie-cutie gitu ya. Betul. Tapi penasaran juga Mel, sebetulnya bagaimana sih seorang Amel ini terjun ke dunia bisnis? Apakah memang orang tua kamu itu juga adalah pengusaha? Apakah kamu memang lahir di Jakarta atau gimana nih? Oke, jadi sebelumnya kenalin dulu, nama aku Dinda Amelia Tanjung. Aku perantau dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Sekarang aku lagi kesibukannya sebagai mompreneur dari 2 anak dan sekaligus menjalankan bisnis Mel Store JKT. Gitu. Nah, Mel Store-nya ini ada apa aja Mel? Maksudnya apakah memang hanya satu tempat? Terus selain dari yang kamu sebutkan tadi, apakah ada skincare-nya juga? Atau gimana tuh? Jadi Mel Store ini tuh memang diawali dari sepatu. Awalnya memang sepatu, terus lambat laun aku mulai fokus ke tas juga, ke baju juga, jadi semuanya lengkap. Ngomong-ngomong masalah apakah aku basicnya di keluarganya di Jakarta atau di mana? Karena memang aku perantau Kak, perantau dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Waktu itu umur 15 tahun ya, lulus SMP, aku mutusin buat ikut tante ke Jakarta, gitu. Merantau ceritanya. Terus akhirnya house life tinggal bersama dengan tante. Apalagi kan misalnya kamu keluarganya di berapa bersaudara Mel? 5 saudara. Kamu anak keempat. Oh, anak keempat, hampir bontot ya? Iya, anak satu-satunya perempuan. Wow, empat-empatnya adeknya tuh semuanya cowok semuanya ya. Betul. Kok bisa-bisanya anak Medan, Buru gitu ya, perempuan, terus udah cuma satu-satunya, hampir bontot pula, diizinkan buat merantau langsung ke Jakarta lagi? Jadi dulu itu karena di Padang Sidimpuan, kota kecil itu, keluarga aku tuh termasuk keluarga yang jauh dari kata mapan ya Kak. Jadi sebelum aku ke Jakarta, memang orang tua aku, ayah aku itu udah merantau ke Malaysia sebagai TKI gitu. Jadi
banyak hal yang aku sudah lalui di keluarga aku yang memang jauh dari kata mampu. Akhirnya saat ada tawaran dari tante aku untuk ke Jakarta, aku ngerasa kalau aku di Padang Sidimpuan kayaknya peluang untuk aku bisa bantu orang tua aku tuh kecil gitu. Jadi aku berpikir kayaknya aku harus melangkah deh ke Jakarta. Seenggaknya ada satu harapan buat aku bisa memperbaiki ekonomi keluarga gitu. Wow, luar biasa banget ya. Terus pada saat kamu udah mulai ke Jakarta, kamu apakah mulai bisnisnya kapan? Apakah memang pada saat dari sekolah juga udah mulai jualan-jualan online atau begitu tamat baru jualan? Betul, jadi waktu itu pas berangkat ke Jakarta, kebetulan memang teman-teman aku yang di Padang Sidimpuan itu kan sempat beberapa kali nanyain ada nggak barang ini di Jakarta, karena di Padang Sidimpuan itu lumayan susah gitu kan. Distribusi barang ke Padang Sidimpuan waktu itu memang agak susah, belum online juga nggak belum segampang semudah sekarang. Jadi akhirnya aku tuh berusaha membutuhi kebutuhan teman-teman aku. Just tip ya say, just tip dari from Jakarta to Padang Sidimpuan everyone ya kan. Betul. Akhirnya karena udah punya marketnya, walaupun cuman beberapa orang, aku berusaha kembangin dari situ. Jadi aku awal mulanya itu dari pas kelas 1 SMK, aku udah mulai bisnis ini. Pas mulai merantau dong, karena kan kamu perantau, betul. Ini SMP kan, terus segala macam. Terus berkembangnya gimana tuh Mel? Dari SMK apakah kamu lanjut kuliah dulu atau gimana tuh? Jadi selama SMK itu aku kan udah biasa menggunakan waktu istirahat itu 1 jam. Jadi sekolah aku tuh ada istirahat 1 jam dari jam 12 ke jam 1. Kebetulan posisi sekolah aku itu deket dengan mall-mall. Jadi 1 jam itu aku manfaatin untuk ngejust tip, jadi reseller gitu. Ke mall-mall aku foto-fotoin, aku kirimin. Waktu itu masih di BBM. Iyalah. Masih di BBM, di Twitter. Grup segala macam ya. Nah waktu itu aku setelah foto-foto keliling-keliling dalam 1 jam aku kirimin ke grup BBM. Dari situ awal mulanya aku mulai kepikiran kayaknya harus diseriusin deh. Waktu pertama kali aku keluar dari rumah tante itu lulus SMA, aku juga berpikir kayaknya aku udah cukup dibantu. Terus aku kepikiran harus mandiri juga. Akhirnya aku berusaha, waktu itu ngekos dulu. Saat ngekos aku juga masih mempelajari distribusi produk barang-barang yang murah itu dari mana sih gitu kan. Akhirnya dari lulus SMA aku nggak langsung kuliah Kak. Nggak langsung kuliah, aku fokus cari uang dulu, fokus kerja, fokus jadi reseller. Itu masih just tip, reseller ya? Reseller dan kerja. Dan lain-lain. Terus kerja kantoran? Kerja SPG. Oh wow, oke. Terus? Dulu SPG butik di Cibubur gitu. Jadi memang kehidupan tokonya kamu udah deket banget ya? Baik kamu jadi resellernya atau kamu jadi bagian penjualannya pun kamu juga kerjain. Terus? Akhirnya semakin banyak customer aku ngerasa kayaknya aku butuh satu offline store di mana biar orang tuh makin trust ke aku gitu. Waktu itu aku coba mengusahakan pinjaman ke sana ke sini. Akhirnya memang adalah terkumpul untuk bikin satu booth 2x2 di dalam mall Depok gitu. Nah inget nggak Mel dulu pertama kali berarti pada satu SMK gitu ya, kamu tuh modal just tipnya berapa? Kayaknya berarti kamu modalnya 0 dong, karena kan dia transfer dulu, kamu lebihin, itu untungnya, untung pertamanya tuh berapa, terus kamu ngumpulin berapa lama, range-nya dulu inget nggak berapa puluh ribu atau mungkin berapa ratus ribu untungnya, sampai akhirnya 3 tahun 4 tahun kamu bisa mengumpulkan uang untuk membuat atau menyewa booth di dalam mall itu. Jadi dulu aku biasanya ngambil untung tuh 10.000 sampai 30.000 per produk. Betul. Terus waktu kelas 2 menuju kelas 3 kayaknya waktu itu aku inget banget karena aku memang setiap harinya dapat uang jajan, uang saku dari tante aku. Jadi keuntungan aku ini pure aku tabung. Kalau orang tua aku dengar kayak kesulitan atau kesusahan, diam-diam aku transfer. Oh gemes. Gitu. Terus? It's okay, minum dulu aja. Karena mungkin flashback kan pasti kan it's not an easy season for life ya gitu. Terus? It's okay, take your time. It's fine. Waktu itu aku inget banget
di kelas 2 atau kelas 3 SMK ya, akhirnya aku kekumpul uang 900.000 untuk beli iPhone, BB. Oh, BlackBerry. Iya, karena sebelumnya kan aku itu masih ada ya, Iya, sebelumnya aku pakai handphone LG. Jadi karena mau fokus jualan, mengembangin lagi, aku butuh BB. Jadi aku kumpulin uang gimana caranya aku bisa beli BB itu, gitu. Terus? Udah, jadi dari situ lulus SMA, aku kerja dulu sama fokus jadi reseller dulu 1 tahun. Karena aku juga mau kuliah, malu sama orang tua harus minta modal untuk kuliah. Jadi aku putusin untuk nggak kuliah dulu deh, kumpulin uang dulu gitu. Ingat nggak waktu gaji dari SPG itu pertama kali berapa tuh Mel? Anak SMK, lulusan SMK tuh? Dulu gajinya per bulan nggak under 2 juta ya. Wow. Under 2 juta. Tapi kamu bisa mengumpulkan uang dengan segala macam tuh, jadinya kamu pendapatannya berapa tuh per bulan? Just tip dan lain-lain. Jadi karena keuntungan dan gaji itu emang setiap harinya aku pakai untuk kebutuhan sehari-hari, susah untuk ngumpulnya saat aku kerja. Jadi aku mutusin untuk kayaknya fokus jualan aja deh gitu, walaupun untungnya nggak seberapa, tapi kayaknya aku bisa maksimalin kalau jualan gitu. Nice. Nah, mungkin itu dia yang bagaimana seorang Amel ini dulu tuh sesusah itu dan memang seberjuang itu, tapi kita bisa melihat bagaimana mungkin buah manis yang sekarang sudah dituai oleh seorang Amel. Nah, kita juga mau flashback lagi, ini adalah foto bagaimana booth pertamanya Amel ya, yang ada di mall yang dikumpulkan dari gaji, reseller, dan juga jasa. It is with your husband? Yes. Ih, gemas banget, berarti kamu sama suami kamu kenal kapan? Dari pertama. Kamu beda banget sih Mel, dulu sama sekarang ya. Terus. Ini suami aku, dulu kita pacaran di awal kita membangun Mel Store. Itu Mel Store itu berarti tahun berapa? Pas tahun kamu 2015. Itu pas kamu apa? Setahun? 30 Juni 2015, itu tahun pertama kita jadian. Ih, gemes. Jadi first anniversary-nya bikin Mel Store. Sekiranya begitu. Tapi tunggu, waktu itu kamu udah berapa tahun dari lulus SMK? Itu lulus SMK 1 tahun. Oh, langsung? Ya, tahun kedua aku udah bikin Mel Store. Oh, oke. Jadi tahun pertama fokus yang tadi kamu bilang ya, kerja jadi ini dulu. SPG. Pokoknya kerja SPG, reseller, just tip, sampai akhirnya official setahun. Akhirnya kamu bikin Mel Store jadi ada pada saat kamu anniversary. Kamu kenal suami di mana, BTW? Kenalnya waktu itu lagi ya ampun, 40.000, gemes banget. Ini tahun berapa ya guys ya? Ini tahun 2015, 9 tahun yang lalu, oh my god. Cepet banget ya 2015. Terus, sorry. Aku jadi waktu itu ketemu emang dari teman ke teman sih. Dulu aku masih punya pacar, dia juga masih punya pacar, cuman kita kenal. Oh, mutual gitu, friend. Iya. Abis itu akhirnya tertarik segala macam, deket jadinya. Iya, betul. Tahun tiba-tiba bikin usaha gitu kan. Terus apa nih momen-momen yang kamu ingat pada saat Mel Store masih dalam booth yang seperti ini, masih belum punya toko yang besar, masih betul-betul ya bazar tuh bazar lah istilahnya ya. Bazar tuh bazar. Jadi dulu itu memang untuk kumpulin modal ini kan masih kurang banyak ya. Waktu itu banyaknya itu juga kita butuh uang 20 juta. Karena aku ingat banget bulan pertama sewa booth ini biayanya itu 4 juta. Nah, Mel kalau misalnya ngeliat gini, Mel flashback lagi pada saat itu bener-bener dari untung 10-20 ribu, ngumpulin 20 juta gitu kan. Apa ada sadness moment yang membuat Amel sama, waktu itu masih pacar ya, akhirnya bisa bertahan dan membuat Mel Store sampai sebesar sekarang, terutama pada saat lowes gini nih? Sebenarnya hal yang paling bikin termotivasi ya dari keadaan ini, keadaan kemarin itu, kesulitan kita nyari modalnya sih waktu itu, benar-benar sulit banget. Kayak kita kemana-mana tuh orang kayak nggak percaya. Terus itu wajar sih sebenarnya, cuman kita yang ngalamin kayak, aduh dalam banget ya gitu. Kayak gimana ya caranya biar aku bisa buktiin kalau ternyata aku bisa loh gitu. Itu yang hal-hal awalnya dulu bikin aku semangat, kayak aku harus bisa buktiin nih gitu. Gitu sih. Waktu itu proses yang kayak gini tuh berapa lama tuh Mel? Maksudnya ini kan masih bazar tuh bazar ya, I don't know deh. Apakah ini sewa tahunan atau gimana? Terus perputarannya barang juga gimana? Karena
walaupun ini 9 tahun lalu ya, 2015, ini satu sepatu 40.000 guys, 40.000 loh. Modalnya berapa, untungnya berapa, bayar karyawan berapa, udah mulai ngitung-ngitung gitu ya. Jadi waktu itu emang kekumpul modal 20 juta. 20 juta itu awalnya aku inget banget saat bulan sewa booth ini, biaya sewanya itu 1 bulan 4 juta. Terus kita bikin booth itu suami aku yang bikin, waktu itu masih pacar. Ya. Dia yang ngerakit sendiri, itu habis 3 juta waktu itu. Terus akhirnya kita punya modal sisa 13 juta. 13 juta itu untuk stok-stokan gitu. Jadi uang 13 juta yang aku belanja itu kita nggak ada gudang. Semua barang, semua size kita display supaya booth kita kelihatan penuh. Iya gitu. dong, karena kan masih awal-awal ya. Kan masa jualan nggak ada barang, nggak mungkin. Iya betul. Karena biasanya kalau orang jualan sepatu, toko sepatu gitu, dia pasti displaynya sebelah doang atau sepasang doang. Tapi karena aku waktu itu kekurangan modal, aku display dari size 36 sampai 41 gitu. Jadi biar full kelihatan kayak gitu. Terus waktu itu di masa-masa ya, mungkin setahunan atau 2 tahunan pada saat udah bikin booth gitu, apakah konsisten, dapat untung terus, apakah enggak? Dan kalaupun enggak gimana? Karena mulainya 20 jutanya udah ini banget, susah, udah berjuang banget. Ya, berjuang banget ya. Jadi memang sebelum aku beraniin diri untuk buka booth Mel Store ini, aku tuh udah membaca dan mempelajari segala resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, memang aku udah mencoba minimalisir segala hal itu. Aku pelajarin bagaimana cara aku minimalisirnya supaya nanti nggak bikin bumerang buat aku dan keluarga aku gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dari tahun pertama sampai selanjutnya itu aku ngerasa semuanya atas pertolongan Tuhan tuh lebih smooth ya. Gitu, jadi nggak pernah yang namanya sampai boncos atau aku butuh dana tambahan atau gimana. Nggak pernah, walaupun kecil tapi konsisten ya. Betul. Wah, luar biasa. Berarti kan sampai dengan sekarang udah 9 tahun ya Mel? Iya. 2015 sampai dengan 2024, dan kalau tadi kita udah melihat bagaimana mungkin pada saat 2015 Amel memulai dari 2,2 booth stand, saat ini ternyata memang Mel Store juga sudah memiliki bukan hanya booth, bukan hanya toko, tapi gudang yang sangat besar. Seperti apa keadaan stok gudang dari Mel Store sekarang? Ini dia videonya. Oh, tepuk tangan dong. Itu gudangnya you own, you rent atau gimana? Gimana? Kamu punya, itu gudangnya kamu punya atau kamu sewa atau gimana tuh Mel? Alhamdulillah udah punya. Puji Tuhan banget ya, luar biasa loh. Dan sekarang kalau ngomongin seputar offline Mel Store sendiri udah berapa Mel? Sekarang offline store kita itu ada di 6 kota ya. Puji Tuhan. Iya, di 6 kota. Ada di Depok, Jogja, Lampung, Malang, Solo, dan Semarang. Nah, reseller-reseller ini ada banyak ya, aku dengar ya? Reseller di berbagai kota sih. Reseller dan agen kita terima di berbagai kota. Nah, itu juga luar biasa tuh. Mungkin nanti kalau misalnya Insertizen lagi pengen cari usaha dan segala macam, bisa dikepo-kepoin karena pasti informasi lengkap, baik di Instagramnya Amel Personal atau mungkin di Instagram Mel Store ya. Dulu nyari uang 20 juta dulu berawal dari untung 10-20 ribu per items. Mencari modal 20 juta dengan segala kegigihannya juga akhirnya dapat. Konsisten pemirsa, puluhan ribu untungnya kecil sampai sekarang menjadi besar. If you don't mind to share, kalau kamu mau sharing sama Insertizen gitu ya. Sekarang perputaran uang di Mel Store itu per bulannya di bawah 10M atau di atas 10M? Jadi orang tuh bisa tahu bahwa dari 10.000 dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun, dan kerja keras juga pastinya ya, kerja keras, kerja Tuhan juga. Sekarang pergerakannya Mel Store tuh bisa di atas 10M kali ya, mungkin per bulannya. Kisaran segitu. Kisarannya segitu ya, tapi ternyata ya kita menganga semua ya, tapi lo nggak tahu dia yang naik turun tuh display sepatu harga 40.000. Jadi itulah makanya kenapa kita pengen sharing dan lain-lain supaya tahu jalan ceritanya dan segala macam seperti apa. Tapi sebetulnya ternyata keberuntungan itu
yang tidak selalu ada dalam kehidupan pengusaha. Namanya pengusaha, semua diusahain ya Mel ya. Betul. Dan ternyata tidak semua usaha juga berbuah manis, karena seperti yang apa tadi aku bilang bahwa Amel ini juga harus mengalami yang namanya kasus yang sekarang ini sedang happening sekali. Coba kita lihat dulu mungkin ya, ini ada video di mana mungkin pada saat itu Amel harus mengalami kejatuhan yang sungguh luar biasa karena kasus penipuan senilai 2,1 M. Let's check it out. Oke, nah itu tadi kan sempat menyeret beragam nama ya. Ada nama Rahel V-nya, Awkarin, dan juga tadi siapa? Dwi Handa ya. Tapi itu bukan nama artisnya ya guys. Maksudnya ternyata mereka juga adalah korban. Mungkin boleh ceritain nggak sih Mel? Itu nama artisnya. Oh sorry, bukan nama penipunya ya, tapi maksudnya mereka itu juga adalah talentnya gitu kan. Talentnya. Boleh ceritain nggak Mel itu gimana awalnya dan apa sebetulnya yang terjadi di kasus dugaan penipuan itu? Dari awal saya mungkin kayak moment by moment. Oke. Jadi awalnya itu dulu aku masih punya baby, terus nggak lama kemudian dikaruniai lagi sama baby anak kedua gitu. Karena Melstore ini kan masih harus terus berjalan. Betul. Aku berusaha mikir bagaimana mengatur supaya aku nggak ego sama diri aku sendiri dan nggak ego juga sama karyawan-karyawan aku. Sebenarnya kalau bisnis itu bisa aja kan kita atur, kayaknya speednya di slowin dulu deh gitu kan. Ya. Terus nanti bisa kejar-kejaran lagi gitu. Nah, waktu itu aku kepikiran saat hamil kedua, nggak tahu kenapa memang setiap orang hamil tuh beda-beda ya fisiknya. Aku setiap hamil tuh memang fisiknya lemah gitu. Akhirnya aku berpikir gimana ya caranya Melstore ini bisa berjalan tapi tanpa ada ikut sertanya aku untuk kerja keras di dalamnya gitu. Akhirnya aku berusaha untuk cari orang yang bisa aku andalkan lah untuk bantu aku selama proses kehamilan gitu. Kebetulan waktu itu aku ditemui sama salah satu mantan brand KOL, salah satu manajer KOL yang beberapa kali kita tuh selalu kerjasama dan kerjasama kita tuh selalu smooth gitu. Akhirnya aku ngerasa, oh kayaknya dia deh orangnya. Kau percaya gitu aku percaya waktu itu. Akhirnya dia coba jelasin dia ada di perusahaan apa, lalu dia bilang kalau nanti di kemudian hari dia yang akan handle proyekan ini. Karena aku ngerasa trust ke dia, oke deh jalan sama kamu gitu. Itu inisialnya adalah A ya kalau nggak salah ya? Oh itu pemilik perusahaannya. Sedangkan kalau yang orang yang aku percaya ini, itu dia bagi orang terpercaya juga di perusahaan itu waktu itu. Jadi aku ngerasa, oh kayaknya lewat dia aja. Inisialnya beda lagi. Inisialnya adalah, inisialnya B. B. Oke, jadi ada A si owner perusahaan ini dan juga B orang yang mungkin part of the company ini. Lalu bagaimana, maksudnya apakah kerugian yang kamu alami itu berbentuk apa? Apakah kamu transfer untuk menggunakan jasa KOL atau mungkin misalnya ada reseller atau gimana tuh? Jadi waktu hamil itu aku kepikiran untuk bikin kolaborasi. Aku perhitungkan selama hamil itu 9 bulan ditambah aku harus bed rest setelah melahirkan. Betul. Aku coba perhitungkan waktu itu dan aku coba deal melalui perusahaan ini ya. A dan B ini ya. A dan B ini. Deal ke mereka dengan 3 KOL, yaitu yang tadi Rachel V-nya, Awkarin dan Dwi Handa gitu. Awalnya sih kelihatannya enak ya, karena setiap aku request ini, request itu gampang. Ketemu sama ini, ketemu sama itu gampang juga. Akhirnya aku kayak ngerasa, oh ya udah deh biar mereka yang jalanin gitu. Setelah itu kita deal-dealan. Waktu itu kita juga atur ketemu sama para KOL ini di beda-beda tempat. Aku udah transfer ke agensi ini total 2,1 M. Untuk 3 KOL ini? Untuk 3 KOL. Tapi kamu udah ketemu dengan 3 nama artisnya ini? Ketemu. Itu juga hal yang bikin aku percaya juga sih. Saat waktu aku minta diketemukan langsung dan aku bisa diskusi langsung sama KOL-nya. Menurut aku oh udah aman nih gitu. KOL sendiri gimana? Ini bukan kita menjelekkan, tapi kan mereka juga ternyata juga tertipu. Apakah mereka juga tertipu atau gimana? Terlihatnya ya seperti itu. Jadi mereka juga ketipu? Ya, betul. Gitu. Jadi uang yang maksudnya seharusnya menjadi milik dari para KOL ini juga dibawa kabur. Jadi aku sebenarnya
sampai saat ini nggak pernah menanyakan apa sih sebenarnya permasalahan dari agensi ini ke KOL sehingga ini gagal gitu. Karena menurut aku kasusnya tahun berapa, Mel? 3 tahun yang lalu ya, 2000. Oke, 3 tahun ini kamu nggak pernah reach out ke personal KOL ini kayak mungkin lewat manajernya, gue ini kan kemarin kita udah ketemu nih, gitu kan? Apa gimana sih ini nyangkutnya di mana sih? Pernah duduk amprokan gitu nggak? Maksudnya kayak pernah duduk amprokan sih enggak ya, tapi aku pernah tanya langsung telepon. Ini gimana ya? Aku kan sudah bayar. Terus posisi aku waktu itu juga lagi hamil. Ini gimana proyekan ini bisa berjalan? Ternyata mereka juga ngerasa bingung dengan agensi ini gitu. Mereka menanyakan ini kamu yang gimana? Loh aku sempet kok kayak gini ya gitu. Jadi ada satu kabar yang aku dengar ternyata kayak kita tuh diadu domba. Akhirnya aku coba di saat kesempatan itu menjelaskan juga bahwa KOL itu bahwa aku udah bayar loh gitu. Terus harusnya kita berjalan loh, tapi kenapa nggak jadi gitu. Nah ini juga mungkin ada beberapa bukti, foto-foto, bukti transfer dan lain-lain yang memang sudah dibayarkan oleh seorang Amel ke oknum-oknum yang memang ada. Berarti oknumnya A dan B ya? Oh bukan, A aja. Oh A aja. Karena kalau B kan cuma staff aja. Sebenarnya dia hanya karyawan aja. Ini adalah bukti transfer yang kamu kirimkan ke A. Betul. Oke. Ini yang untuk A. Ada berapa picture-nya? Ada 3. Ada 3 ya. Oke. Ini yang B. Ini yang ini adalah ini Rachel Fenya. Tapi ini kamu transfer ke A kan, bukan ke Rachel ya? Iya. Memang semuanya harus ke agensi dulu. Betul dong, gitu. itu sangat wajar lah di dunia per agensian ini, bahwa ya kalau menggunakan agensi atau marketing ya memang seperti itu jalannya. Jadi mandeknya di situ ya. Terus respon para KOL ini gimana setelah kamu ngomong gitu? Respon mereka itu sempat kaget juga. Terus aku juga kaget kok mereka kayak gini ya. Pandangannya ke aku, sedangkan pandangan yang sama sebenarnya aku ke mereka tuh juga bertanya-tanya karena gitu. Si bridge-nya ini si A-nya ini yang tidak baik gitu, tidak betul. Akhirnya pas kita saling konfirmasi, oh ternyata kita salah gitu, salah percaya sama orang ini. Jadi sekarang hubungan kamu dengan KOL udah baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik aja. Dan perkembangan kasusnya gimana sekarang? Kan lu juga tahu nih Mel. Iya, sebenarnya kenapa aku sampai bikin postingan itu juga aku udah hopeless banget waktu itu. Selama 2 tahun sampai hampir 3 tahun tuh udah hopeless. Seenggaknya kalau aku speak up gak ada korban lainnya, aku cuma berharap itu aja sih. Gak akan ada korban-korban lainnya. Si A ini masih bekerja seperti biasa, masih berkeliaran seperti biasa. Malah hal yang salah satu yang bikin aku kayak dia ini harus orang-orang tuh harus hati-hati karena apa? Dia itu udah bikin korban tapi hidupnya benar-benar santai, benar-benar masih flexing sana sini, jalan-jalan. Oh ya? Iya, dan itu benar-benar totalitas flexingnya. Aku kayak, kok bisa ya dia begitu? Gitu. Totalitas flexingnya tuh apa maksudnya? Jalan-jalan? Hidupnya benar-benar hedon gitu. Hidupnya benar-benar hedon. Yang bikin aku, aduh kayaknya jangan sampai ada korban lain deh. Karena kalau udah jadi korban kayak aku bingung mau lapor juga sulit gitu. Terus mau speak up juga aku diancam UITE. Tapi sampai terakhir aku udah nggak takut lagi sih. Kayaknya aku harus tetap speak up supaya nggak ada korban-korban lainnya. Gitu. Nah mungkin aku juga ini pertanyaan mungkin mewakili pertanyaan netizen juga ya. Kan kamu kan kerjasama, pasti kan ada alamat segala macam. Sempat udah selama 3 tahun ini atau mungkin from the moment bahwa kamu find out ini tuh tidak baik, apakah kamu pernah datang ke rumahnya atau mungkin datang ke tempat tinggalnya, nyamperin kantornya mungkin atau gimana, pernah nggak? Kalau aku pribadi memang nggak pernah, jujur aku nggak pernah. Tapi dari sosial media setelah aku speak up, ada salah satu akun yang bercerita di DM aku bahwa dia juga salah satu korban. Ya korban tapi udah beberapa tahun lalu juga. Nah dia pernah sempat untuk mendatangi rumah si agensi ini. Dia malah nggak diterima dengan baik, benar-benar kayak mau ribut gitu. Aku lihat videonya, waduh, gitu. Jadi sampai ya udahlah, aku nggak usah coba cara itu.
Yang penting aku speak up aja dulu gitu. Selain dari yang tadi curhat ke DM kamu menerima curhatan lagi nggak bahwa mungkin agensi ini juga bermasalah dengan selain KOL yang tadi 3 nama itu ya gitu? Ada lagi nggak? Kalau aku sih setelah dengar agensi ini membicarakan para KOL, aku udah ngerasa kayaknya dia emang ribut karena banyak masalah gitu. Cuman karena aku berharap fokusnya sama proyekan ini, kolaborasi ini, aku nggak pernah mau ambil hati atau ambil pusing tentang dia dengan KOL. Aku selalu fokus sama proyekan ini gimana caranya biar berjalan kayak gitu. Nah sekarang ini pada saat kemarin kamu sakit itu, kamu sampai dirawat ya Mel? Jadi itu videonya kondisinya aku 4 bulan setelah sesar. Setelah sesar aku lagi bolak-balik ngurusin kasus itu, terus aku kecelakaan, terus aku waktu itu bagian punggung aku, tulang punggung aku sampai sekarang sebenarnya belum sembuh. Bagian kaki aku juga sampai sekarang bekasnya sampai sekarang masih ada. Jadi kalau aku kecapean dikit langsung ngilu. Itu apa mungkin namanya? Juga psikis ya, terserang juga ya. Betul. Apalagi waktu itu masih menyusui gitu. Jadi banyak kerugian, sebenarnya bukan hanya uang itu aja sih. Suami kamu responnya gimana Mel? Suami aku kebetulan orangnya sangat legowo ya. Dari awal kenapa aku juga nggak terlalu membayah gitu ya? Mengusahakan banget karena memang suami aku udah biarin aja, sabar, nanti dia pasti kena batunya kayak gitu-gitu. Cukup tenang lah ya? Cukup tenang, menenangkan aku. Nah gitu. Sekarang harapan kamu gitu, kan pasti kan ini juga akan tersebar di sosial media, suara kamu juga lebih didengar gitu. Sebetulnya apa yang kamu inginkan? Apakah uang kamu kembali atau mungkin si A itu harus mempertanggungjawabkan uangnya atau gimana? Harapan aku sekarang itu yang penting dia jadi tersangka dulu sih. Jadiin tersangka dulu karena selama ini hampir 3 tahun kita benar-benar sulit untuk nemuin dia, ngubungin dia. Kita bukannya nggak ngubungin. Sorry, dia tinggal di Jakarta? Dia sebenarnya tinggal di Jakarta, cuman pindah-pindah. Belakangan ini aku dengar lagi bahwa dia kantornya udah pindah ke Bali. Gitu. Terus lanjut. Jadi agak sulit untuk mencari tahu keberadaannya. Harapan aku dia ditetapkan jadi tersangka dulu sih, supaya kedepannya lebih enak kayak gitu. Itu ya. Terus kalau Mel Store sendiri gimana nih Mel sekarang? Mungkin apa yang kamu akhirnya bisa petik dari masalah ini, terutama sebagai owner juga, dan Mel Store juga terus berjalan, semakin besar kan pasti semakin pengen juga berkolaborasi dengan nama-nama besar lainnya ya. Apa yang akhirnya menjadi pembelajaran buat kamu Mel? Sebenarnya kejadian ini tuh berawal dari aku hamil, terus emang itu di luar kuasa aku ya, karena fisik aku benar-benar lemah. Tapi pembelajaran kedepannya tuh aku harus lebih hati-hati sih. Jadi jangan sampai gampang kemakan sama janji-janji orang, dan aku harus mungkin kedepannya kalau kerja sama orang cek lagi track recordnya dia tuh seperti apa gitu. Karena kemarin itu aku jujur fokusnya sama KOL-nya? Bukan, KOL dan pegawainya dia aja, orang yang aku percaya. Aku nggak cari track recordnya dia itu seperti apa. Pas aku ngerasa, kayaknya ini udah nggak benar deh, aku coba cari-cari, ternyata benar. Jadi banyak track record. Riset baik dari personalnya atau mungkin company-nya itu juga sesuatu yang penting ya. Penting banget. Terus juga hubungan kamu sama KOL lainnya terlepas dari yang 3 nama KOL tadi gimana akhirnya? Hubungan sama KOL lainnya alhamdulillah baik, mereka juga support banget. Kemarin saat aku speak up mereka juga bantu komen, bantu reshare juga gitu. Mungkin juga mereka gerah juga kali ya sama orang ini gitu. Karena kan juga mereka pengen mengeluarkan karya juga ya, betul, through the collaboration gitu. Betul, jadi betul. banyak pihak lah dan segala macamnya ya. Thank you banget Amel udah cerita bagaimana sedikit tadi mengenai Mel Store, terus apa yang memang terjadi di sosial media. Mudah-mudahan kita cuma bisa bantu dan mudah-mudahan Insertizen yang bisa memiliki jalan atau mungkin tahu keberadaan orang ini segala macam bisa langsung kontak Amel juga, bisa membantu seenggaknya kasusnya sedikit ada progres lah ya. Nah terakhir deh Mel, buat Mel Store sendiri di tahun 2024-2025 ya udah mau akhir tahun kan, apa sih gebrakan-gebrakan yang akan ada gitu? 2024-2025 insya Allah Mel Store bakal kolaborasi juga, ciptain kolaborasi dengan beberapa brand dan KOL, tapi kita handle dengan tim internal sendiri. Karena agak-agak tekotek ya say, pengalaman segala macam ya. Untuk
para moms di sana juga yang mungkin saat ini sedang menjadi seorang mompreneur juga, Amel ada pesan-pesan nggak? Oke, buat ibu-ibu di luar sana, semangat terus, sisihkan waktu untuk kita bisa berkarya walaupun hanya sebentar, tapi progres kecil demi kecil nantinya akan berbuah yang indah di kemudian hari. Iya, itu dia ya perjalanan Melstor. Tepuk tangan dong buat Amel dan juga Melstor. Sekali lagi thank you so much Mel, sukses buat segala usahanya. Sama-sama. Dan salam buat suaminya juga, karena aku yakin ketika mungkin suami dan istri itu sepakat gitu ya, bisnis ataupun usaha dijalankan pasti diberkati terus. Amin. Kita bisa ngeliat bagaimana perjalanan Amel dan mudah-mudahan kamu juga bisa memetik ya cerita dan bagaimana perjalanan dari seorang Amel dan juga Melstor. So that was my talk with Amel. Sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye-bye.